kasih dan selamat siang Bapak Ibu Guru SDN Duamrejo, yang terhormat Kepala Sekolah SDN Duamrejo, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Duamrejo. Di sini saya akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu, biar apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum saya memulai, saya ingin mengajak geng dulu biar apa ya? Kan ini siang-siang ya, biar nggak ngantuk gitu. Mungkin sudah ada yang pernah menjumpai game ini. Kira-kira apa? Itu ada T, terus ada gambar singa, ada gambar pil dan gambar mawar. Kira-kira itu nanti kalau dirangkai menjadi apa? Menjadi suatu kata. Ada yang bisa menjawab? Sangat dermawan. Ada yang punya jawaban lain? Ampun gitu, coba kita lihat. Oke, betul, ya betul. Sangat dermawan. Ini ada kok di HP. Kemudian yang berikutnya ada gambar perut, ada gambar hati, dan juga ada gambar lampu. Apa kira-kira ada yang tahu? Perut punya dihilangi apa ya? Ada gambarnya, siapa itu namanya? Mas Zari ya? Mas Zari. Seperti oke? Mati lampu. Oh iya, judulnya seperti mati lampu ya sayang itu ya. Coba kita lihat. Oke, pas sekali nih. Ada gambar jari tangan dan ada sate. Siang-siang ya, gambarnya sate. Kira-kira apa ya? Sate, kayaknya dari A. Tempat wisata. Tempat wisata, coba mari kita lihat. Oke, betul sekali. Itu tangan buat Bapak Ibu semuanya yang sudah bisa mengerjakannya. Kemudian di sini saya akan menyampaikan tentang konsep inti budaya positif. Jadi yang akan saya sampaikan itu nanti ada 8 ini, perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Dari ke-8 ini ada yang sudah Bapak Ibu terapkan atau Bapak Ibu ketahui apa belum ya? Mungkin yang keyakinan kelas sih. Keyakinan kelas itu biasanya di awal tahun biasanya kita buat. Ini yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Apa itu? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada miskonsepsi makna kontrol. Ada miskonsepsi antara yang kita bangun di pikiran ternyata itu ada yang salah. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengeluarkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu yang sering kita anggap benar ternyata itu salah. Kemudian ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Untuk stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Dan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap tentang dunia. Kemudian yang kedua, stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Sementara teori kontrolnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Dan teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Kemudian yang kedua, materi yang kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi dari dirinya, bukan dari luar. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, berakhlak, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan gotong royong dan kreatif. Untuk IBO, Roma Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ketiga, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Untuk bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima itu ada rasa diterima dan dipedulikan, keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Untuk yang ketiga penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, diakui dan didengar. Yang keempat kebebasan. Di sini kebebasan itu memiliki kesempatan memilih dan mengendalikan diri dan mencoba hal baru. Yang kelima kesenangan, kegiatan yang menyenangkan, bermain, tertawa, dan antusiasme. Motivasi perilaku manusia di sini dikatakan tadi itu motivasi itu ada 2, eksternal dan internal. Motivasi eksternal itu berarti motivasi yang dari luar. Di sini itu ada 2. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga ini motivasi internal dari diri sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Dihukum oleh penghargaan. Kita seringkali berpikir kalau kita memberikan penghargaan itu adalah suatu hal yang baik. Tapi ternyata
ada juga dihukum oleh penghargaan. Di antaranya itu karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada anak yang cuma penghargaan aja yang diraih, yang dikejar. Kemudian ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberi apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Dua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Di sini ada 3 hal: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau diingat-ingat, kita itu otaknya di mana ya? Sebagai hukum, konsekuensi, yang pertama hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Untuk hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ketiga, bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman psikis atau fikis. Konsekuensi yang kedua, yang pertama itu terencana atau disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga di sini ada restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaboratif yang mengajukan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari ketiga ini itu yang paling bagus itu restitusi. Restitusi itu siswa menyadari kesalahannya sendiri. Kemudian nanti siswa juga mencari solusi dari permasalahan itu sendiri. Ini ada tebak lagi ya, gambar es batu, itu ada teh dan kemudian ada mandi. Kira-kira kalau itu nanti disusun, itu menjadi suatu kata, rangkaian kata apa nih? Es teh manis. Coba kita lihat. Iya betul sekali, es teh manis. Kemudian ada gambar, ada tanda seru, monyet, kemudian juga ada tok. Kira-kira apa ya? Apa gitu? Perut keroncongan katanya Mbak Dian. Nah, kita lihat nih. Oke, betul sekali. Perut keroncongan. Siang-siang malah disuruh mikir keras nih. Yang kelima di sini ada posisi kontrol guru. Bisa kita resapi ya bagian dia. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer. Coba nanti sambil pikir, kita itu kepada siswa, kita itu meletakkan posisi kita itu sebagai apa? Kalau penghukum itu menghadik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, terus membentak. Kemudian pembuat rasa bersalah, suara cenderung lembut dan tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian teman, suara ramah, bersanda gurau, berusaha mengontrol murid dengan persuasi. Pemantau harus senantiasa memantau murid tidak sepenuhnya mandiri. Dan yang terakhir di sini ada manajer, suara netral, guru mengajukan pertanyaan bermakna,
membimbing murid memecahkan masalahnya. Nah, dari kelima ini, kalau menurut Bapak Ibu, yang tepat, yang bagus sebagai guru, posisi kita itu di mana ya? Kalau boleh tahu, manajer, ada yang lain? Coba kita lihat selanjutnya dulu deh. Contoh posisi kontrol guru, ada penghukum, pembuat masalah, dan membuat rasa bersalah guru. Penghukum, patuhi aturan saya atau awas nanti. Kemudian, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, sekarang kamu lari lapangan 10 kali. Itu penghukum. Kira-kira pernah nggak ya kita melakukan itu? Pembuat rasa bersalah. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Ya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Kamu selalu saja mengecewakan bapak, ibu. Kemudian, ayo, ingat tidak semua bantuan ibu selama ini? Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu contoh kalimat yang sering diucapkan. Sekarang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Sementara untuk manajer, apa yang kita yakini, di sini keyakinan kelas. Kemudian, apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan yang terakhir, apa rencanamu untuk memperbaikinya? Dari kelima ini tadi, yang paling tepat itu sebenarnya sebagai teman itu juga bagus ya, karena kita merangkul siswa. Tapi ketika siswa itu melakukan kesalahan, hal yang paling tepat itu memposisikan kita itu sebagai manajer. Kita itu hanya menemani siswa itu tahu salahnya sendiri, dan siswa tahu cara bagaimana mengatasi masalah tersebut. Di sini ada video tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik,
menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ini ada pertanyaan, kira-kira ini seperti apa ini? Ayolah lakukan demi ibu ya, nanti kamu juga ibu bantu. Itu dia memposisikan dia sebagai orang tua. Sebagai teman, penghukum, pemberi rasa bersalah, atau manajer. Kira-kira yang mana? Oke? Pak Agus bilang sebagai teman. Ya, tepat sekali, ini tuh sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu ya. Kemudian yang kedua, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kamu senang ya melihat ibu susah. Itu sebagai apa? Penghukum. Penghukum, ada yang lain? Merasa bersalah. Kita lihat. Membuat merasa bersalah. Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kamu senang ya melihat ibu susah. Kata-kata kamu senang ya melihat ibu susah. Dia memberikan kalimat itu berharap supaya muridnya itu mempunyai rasa bersalah kepada dia. Kemudian kamu lagi, salah terus, salah hormat bendera. Seperti apa? Penghukum. Terus sekali. Yang berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini?
atributnya dikoperasi dan jangan diulangi lagi. Ya Pak, langsung saja nih. Sebagai pemantau. Kemudian yang berikutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kemarin kita di awal ajaran tahun ini, sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu apakah sama dengan peraturan kelas? Sama, dua hal yang berbeda atau hal yang sama kira-kira? Keyakinan kelas, peraturan kelas itu hal yang sama atau yang berbeda nih? Sesuatu hal yang berbeda. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, dibuat dalam bentuk kata sehingga mudah diingat. Kemudian berupa pertanyaan universal sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Di sini semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Kalau tidak, murid menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kedua, mencatat semua masukan-masukan di papan tulis atau di kertas besar di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, itu ada berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Saya ulangi ya, berarti itu berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, itu berada di satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikannya itu hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Yang kelima, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan. Jika terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat dan semua warga kelas menyetujuinya, selanjutnya menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi guru dan siswa itu bisa menandatangani. 7. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu maksudnya ke tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu maksudnya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai,
keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Di sini keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya di sini itu kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Peraturan gunakan masker. Di sini keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Terakhir, peraturan jangan berdiri di kelas atau koridor. Untuk keyakinan kelasnya itu keselamatan, keamanan. Selamat siang. Selamat siang. Ngantuk nggak? Ini mau membuat keyakinan kelas. Kita itu pengen punya keyakinan kelas itu seperti apa ya? Kesepakatan kelas itu bagaimana ya isinya? Kalian bisa berikan ini kalian bisa menuliskan kalian pengen misalnya datang sekolah, datang ke kelas, masuk ke kelas tepat waktu, boleh nulis itu atau menulis bersikap sopan. Gak apa-apa, pakai pensil gak apa-apa. Oke, kalau udah selesai tempel di papan tulis. Oke, sip, duduk yuk. Ada yang sudah selesai lagi. Sebentar. Saling tolong menolong. Terus ini siapa ini? Dina. Oh lagi. Terus punya Satrio. Jangan saling ngejek. Terima kasih ya Kesia ya. Sudah Pak, sudah dibaca. Sudah ya. Oke, bentar. Nathan itu malah sakit lagi. Yang terakhir di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu kita terapkan bersama murid ya. Tapi ketika saya mempelajari modul ini, saya itu juga menerapkan ke anak saya. Cara berbicara saya, bagaimana ketika anak berbuat salah, saya terapkan menggunakan segitiga restitusi ini. Karena segitiga restitusi itu juga memberikan kesabaran buat kita. Menurut saya seperti itu. Ketiga restitusi ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Selamat siang Bu. Selamat siang Cika, silahkan duduk. Cika, tahu mengapa kok Cika dipanggil diminta ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas IPAS guru. Kira-kira kenapa itu? Karena saya tidak mengumpulkan tugas. Baik Cika. Jika tahu, semua itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bunda pun juga pernah melakukan kesalahan. Mungkin teman-temanmu yang di sekolahan, di kelas juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini Bunda tidak mencari siapa yang salah. Di sini kita sama-sama mencari solusi. Bagaimana nantinya kita bisa menyelesaikan ini. Dan Bunda percaya kamu melakukan ini pasti ada alasannya kan? Boleh Bunda tahu mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas?
saya mengerjakan tugas dari sehingga tidak bisa ikut menimbulkan kebutuhan lain. Mengapa tidak bisa selesai? Sementara kamu bisa selesai semuanya. Saya capek dan mengantuk, soalnya saya tidur terlalu malam, jadi saya tidak bisa menyelesaikan. Jika maksudnya kamu dengan keyakinan plastika, berarti ini kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kalian seperti kelakuan belum mengikuti. Apa ya yang bisa kamu lakukan? Selalu bertanggung jawab dan Nah, ternyata kamu tahu ya, apakah kamu Solusi untuk permasalahan ini, Iya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari ibu guru dan akan saya kumpulkan besok. Baik, terima kasih Cika. Minta apresiasi untuk tanggung jawabmu dan terima kasih kembali ke istirahat buat Cika. Terima kasih Bu, permisi. Assalamualaikum, nama saya Cika Santika Ameliana. Saya kelas 6. Terima kasih Bu Guru, saya senang sekali diajak Bu Guru untuk diskusi untuk menemukan solusi akan kesalahan saya. di sini ada kalimat yang biasa digunakan. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. 2, tidak ada manusia yang sempurna. 3, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. 4, kita bisa menyelesaikan ini. 5, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kalimat yang biasa digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, untuk kamu tidak melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini itu ada hubungannya dengan keyakinan kelas tadi. Kalimat yang biasa digunakan dalam menanyakan keyakinan yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian, nilai-nilai apa yang kamu yakini. Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Di sini ada apa ya? Saya terlambat. Dan ini kamu lagi. Kamu juga kapok ya, bapak kasih hukuman. Capek. Bapak ini, maksudnya sini kamu.
kesalahan gurunya itu gimana ya? Tidak menanyakan alasannya, dia langsung menghukum, membenarkan apa yang dia rasakan sendiri. Video itu nggak terlalu panjang, tapi memberikan banyak kita pelajaran. Kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik pada murid ataupun pada orang lain. Akan lebih bagus kalau kita menanyakan alasannya, sebabnya. Kita cari tahu dulu sebabnya itu apa. Setelah kita mengetahui sebabnya, kan kita itu bisa mencari solusi. Guru tadi, kalau kita lihat guru tadi, bapak guru tadi, dia itu langsung menghukum. Kemudian setelah dia mengetahui apa kok sebabnya muridnya itu terlambat, dia itu bisa memberikan respon yang bagus untuk siswa tersebut. Bahkan dia memberikan sepatu untuk murid tersebut. Di sini apakah ada pertanyaan dari pemaparan saya? Sepertinya tidak ada gitu.
video yang apa ya, membuat hati kita nggak enak, membuat pikiran kita nggak enak karena sedih gitu ya. Di sini ada game lagi. Kira-kira jawabannya itu apa? Di situ ada cumi, ban, dan ada gunung. Kira-kira apa? Cumi, M-nya diganti C, cu, ya. Terus ada ban, bannya diganti buang. Cucian segunung. Wah, ini pekerjaannya ibu ya. Cucian segunung. Kalau bapak-bapak itu nggak pikir ke sana mungkin ya. Cucian segunung, betul. Kemudian ini ada keju, kayaknya dari P. Terus ada uangnya dibuang. Kemudian ada pita, P-nya dibuang. Pejuang rupiah itu dipanggil, itu pejuang rupiah. Ya, saya seru sekali. Kalau ini ada apa ini? Ada kelereng. Kalau ini apa ya kira-kira ya? Terus ini ada ikan. Apa nih? Saya sendiri juga bingung ini. Apa ya kira-kira? Ini duri, U-nya diganti U, U-nya diganti I. Ini diri, kalau ini kelereng, dirinya dilarang, kelereng. Coba ya, langsung aja. Pamit undur diri ternyata. Ya udah, berarti saya suruh undur diri ya ini. Sesuai dengan ini, saya pamit undur diri. Terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.